stereo itu ternyata masih banyak yang abu-abu. Nah, itulah judul untuk video ini. Kenapa saya membuat video ini? Karena di lapangan saya ada menemukan beberapa orang yang menurut saya sudah tahu ya apa itu stereo, tapi mungkin belum mengerti sepenuhnya apa arti stereo yang sebenarnya. Nah, di video ini saya akan memberikan 3 contoh, 2 contoh yang saya lihat langsung dan 1 contoh yang akan saya tambahkan. Nah, jadi contoh yang pertama ya, Jadi saya melihat ada sebuah channel YouTube, dia membahas tentang amplifier, dia suka merakit amplifier, bahkan menjual amplifiernya. Dan menurut saya orang tersebut pasti tahu dengan istilah stereo, tahu dengan elektronik audio ya. Nah, tetapi ketika dia merakit ada satu modul yang dipasangkan sehingga kemungkinan dia tidak sadar kalau itu menyebabkan amplifiernya menjadi mono. Oke, ceritanya begini. Jadi pada channel tersebut dia sedang memberikan tutorial cara merakit amplifier yang sering dia jual. Nah, dia menggunakan driver stereo. Nah, contoh driver stereo seperti ini misalnya. Yang penting dia ada 2 buah driver yang berbeda, bisa 1 PCB ataupun driver yang 2 PCB seperti ini misalnya. Ini kalau digabungkan juga akan menjadi stereo, mono dan mono gitu ya. Nah, itu sudah benar. Jadi langkah pertama sudah benar, menggunakan 2 buah driver. Jadi saya kira pasti akan membuat amplifier stereo. Kemudian dia menggunakan MP3 player yang jenisnya seperti ini dengan merek yang berbeda. Dan yang saya tahu kebanyakan dari MP3 seperti ini, MP3 Bluetooth seperti ini, dia sudah stereo dan pasti nanti hasilnya kan stereo. Nah, tetapi ketika dia ingin menambahkan satu modul yaitu tune control ya, tune controlnya tidak seperti ini, ada tulisannya stereo, dia besarnya kurang lebih seperti ini, tidak ada tulisan stereo atau mono. Tetapi yang saya lihat dia menggunakan potensial yang tipis seperti ini atau yang berkaki 3. Nah, itu artinya meskipun di sini tidak ditulis mono atau stereo, bisa dipastikan bahwa tune control tersebut adalah tune control mono. Nah, sebenarnya tidak masalah kalau dia itu tahu atau menjelaskan bahwa setelah ditambah ini akan menjadi mono, itu nggak masalah. Tapi dia tetap menjelaskan bahwa power amplifiernya itu stereo. Nah, kemudian ketika dia merakit, dia juga mengatakan ada kalimat seperti ini. Biasanya saya merakit menggunakan tune control seperti ini. Alasannya adalah agar suara kiri dan kanan sama. Dengan tune control ini lebih seimbang kiri dan kanan. Loh, kok jadi begitu ya? Jadi stereo itu bukan hanya masalah kiri dan kanan sama, justru stereo itu adalah 2 hal yang berbeda. Jadi kiri dan kanan harusnya berbeda karena memang 2 buah jalur yang terpisah. Nah, jadi saya membuat video ini salah satunya adalah biar teman-teman yang mungkin belum begitu mengerti kemudian ingin membeli amplifier rakitan harus lebih teliti lagi. Jangan sampai inginnya membeli amplifier stereo tapi dapatnya nanti mono begitu teman-teman ya. Nah, itu kasus pertama yang saya lihat. Kemudian yang kedua, ini masih di YouTube. Jadi dia dia mengambil sebuah amplifier rakitan dia yang sudah lama, dia ingin mengupgrade, ingin menambahkan Bluetooth. Cuma bukan Bluetooth yang ada MP3 player seperti ini, karena maunya dia tidak terlihat, maka dia menambahkan sebuah Bluetooth yang ditanam atau ditaruh di dalam boxnya. Nah, kalau yang saya pegang ini contoh Bluetooth yang stereo teman-teman ya. Di sini bisa terlihat ada jalur in, out, maksudnya ada jalur out yang stereo. Jadi ada L, R dan ground. Nah, tapi yang dia pakai bukan yang seperti ini. Nah, yang dia pakai adalah Bluetooth USB. Dan saya pernah memiliki dan ternyata harganya memang mono. Kebanyakan untuk Bluetooth dengan harga seperti itu masih mono keluarannya. Jadi hasilnya menjadi downgrade ya teman-teman. Yang tadinya
power amplifiernya itu sudah stereo, ketika diberi Bluetooth yang mono maka hasilnya akan menjadi mono. Nah, kalau dia tahu itu akan jadi mono nggak masalah. Yang saya khawatirkan dia tidak tahu bahwa amplifiernya bakal menjadi mono, begitu. Kita akan bahas stereo atau mono ya teman-teman. Stereo atau mono. Oke, mudah-mudahan terlihat. Yang pertama, dalam suatu audio, yang pertama pasti ada yang namanya sumber. Untuk sumber ini bisa satu misalnya dari radio ya. Jadi zaman dulu ada yang namanya radio, sampai sekarang juga ada sebenarnya, misalnya radio FM. Radio FM nya ada yang mono dan ada yang stereo. Kemudian yang kedua bisa dari file, bisa file MP3, MP4 ya. Yang ketiga adalah dari streaming. Nah, untuk streaming bisa Spotify, Joox, atau YouTube seperti itu. Nah, setelah sumber ada yang namanya pemutar atau player. Untuk playernya bisa misalnya handphone, laptop, komputer ya, atau MP3 player misalnya, seperti itu. Nah, dari pemutar ini sebenarnya bisa langsung ke power amplifier dengan konektivitas atau penghubung. Nah, untuk menghubungkan ke power amplifier kita bisa menggunakan misalnya kabel, yang kedua misalnya Bluetooth. Nah, ketika menggunakan kabel pastikan kabelnya stereo. Stereo salah satu contohnya seperti ini, kabelnya 3, ada ground, ada kabel L dan kabel R. Kalau kabelnya cuma 2 pasti mono. Terus Bluetooth juga seperti saya sebutkan tadi, ada Bluetooth yang stereo dan ada Bluetooth yang mono. Pastikan gunakan Bluetooth yang stereo. Nah, setelah menggunakan penghubung ini akan nyambung ke power. Boleh langsung ke power amplifier. Nah, tapi biasanya sebelum ke power, kita sering menambahkan aksesoris berupa penguat. Minimal penguatannya ini ya preamp. Nah, preamp adalah penguat, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh preamp. Nah, dengan preamp ini akan dikuatkan gainnya sehingga yang tadinya lemah suaranya bisa menjadi lebih bagus lagi atau lebih detail lagi, seperti itu. Nah, selain preamp yang lebih ada pengaturannya adalah tone control misalnya. Ada tone control seperti ini paling banyak digunakan ya, karena murah dan pemasangannya mudah. Selain tone control masih ada yang lainnya, masih banyak, misalnya equalizer atau apalagi crossover atau DLMS atau yang lainnya. Nah, dari penguat ini juga kita harus memastikan bahwa semuanya adalah stereo atau 2 jalur. Kalau salah satunya mono atau satu jalur, bisa dipastikan hasilnya juga akan mono. Nah, untuk power ini kalau ingin stereo minimal menggunakan 2 power. Boleh 4, 6 dan seterusnya. Kalau misalnya 3 power bagaimana? Kalau 3 power bisa stereo. 1 power kiri, 2 power kanan. Jadi yang sebelah kanan 2, yang sebelah kiri 1. Meskipun tidak imbang gitu ya, tapi tetap keluarannya adalah stereo. Kemudian setelah power amplifier, yang penghujungnya adalah speaker. Nah, sama seperti power, speaker juga minimal harus 2 buah. Bisa 4 buah, bisa 6 dan seterusnya. Kalau misalnya 3 speaker saya pasangnya gimana supaya stereo? Berarti boleh salah satunya 1 speaker, sisi kanannya 2 misalnya. Tapi kalau mau seimbang harus genap 2, 4, 6
dan seterusnya. Nah, jadi untuk stereo ini bukan hanya stereo itu 2, mono itu 1, bukan. Gampangnya gini, kalau speaker stereo minimal membutuhkan 2 jalur. Jadi kalau ada sound system yang speakernya 2, itu belum tentu stereo. Tapi kalau stereo harus menggunakan speaker minimal 2. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kalau mono gimana? Kalau mono berarti jika salah satu bagian-bagian ini ada yang satu jalur atau mono, maka hasilnya dipastikan mono. Misalnya sumber atau filenya stereo tapi pemutarnya mono, maka ke ujungnya sini sampai ke speaker suaranya mono. Meskipun speakernya 2, 4, ini tetap suara yang sama, mono, hanya dibagi-bagi. Begitu juga misalnya penguatnya dari depan ini sudah stereo, tone controlnya mono. Kemudian dicabang di sini, mau 2 power, 4 power, mau 2 speaker, 4 speaker, hasilnya suaranya tetap mono. Ya. Nah, jadi dengan gambaran ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih jelas. Yang tadinya mungkin masih abu-abu, masih agak ragu-ragu yang stereo itu apa sih, mono itu apa sih. Nah, tapi sebenarnya sangat mudah teman-teman untuk membedakan yang stereo dan mono. Kalau yang mono itu suaranya kumpul di tengah, teman-teman. Nah, oke. Saya umpamakan begini. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kalau misalnya ini stereo kan, kita ambil satu jalur saja gimana? Ya pasti mono. Berarti nanti ada bagian musik yang ada di rekaman tidak bisa terdengar. Misalnya kita ambil kanan saja atau kiri saja, pasti ada bagian musik yang tidak terdengar. Terus ada yang tanya lagi, misalnya kalau kanan kiri disambung gimana? Kan pasti semuanya lengkap, teman-teman. Iya, betul, semuanya akan lengkap, tapi masalahnya untuk suara akan kumpul di tengah, ya, kumpul di tengah, dipres di tengah, akhirnya yang suaranya menjadi berkurang separasinya atau stepnya, dan kumpul jadi satu antara vokal dan musik. Yang terjadi apa? Untuk musik tidak detail lagi karena tidak dibagi-bagi, kumpul di tengah, teman-teman. Nah, dengan penjelasan ini mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mengerti lagi apa itu mono atau apa itu stereo. Tidak hanya stereo itu 2, mono itu 1, seperti itu ya, teman-teman ya. Mohon maaf jika dalam penjelasannya saya tidak bisa menggunakan bahasa yang ilmiah atau yang engineering audio gitu ya, karena saya menggunakan bahasa yang saya bisa aja, dan mudah-mudahan dengan bahasa sederhana ini bisa teman-teman pahami, dan akhirnya nanti teman-teman bisa ngerti, oh ternyata stereo itu seperti ini, ternyata mono seperti ini. Intinya kalau teman-teman sering mendengarkan suara yang stereo, nanti akan terbiasa telinganya. Bahkan ketika mungkin ya dari output ini, ketika pasang speaker kiri kanan terbalik pun akan tahu, oh ini speakernya terbalik, atau plus minusnya terbalik, nanti akan tahu, teman-teman. Karena kalau plus minusnya terbalik, nanti suara vokalnya akan tidak fokus di tengah, begitu. Intinya kalau sering mendengarkan yang stereo, pasti akan tahu yang mono seperti apa, pasti ada bedanya. Jadi mono dan stereo itu jelas-jelas berbeda. Kalau mono kanan kirinya sama persis, tapi kalau stereo memang berbeda karena memang merupakan 2 jalur yang berbeda, yang perekamannya dibuat stereo juga, karena standar perekaman di studio sekarang minimal ada stereo. Meskipun pada kenyataannya kalau misalnya ada orang yang merekam mono pun masih ada dijadikan file ya. Misalnya teman-teman sedang mendengar musik di suatu hajatan, mereka terkadang sound system mereka hanya mono, yang misalnya yang jalur kanan untuk subwoofernya, yang jalur kiri untuk mid dan high-nya, misalnya seperti itu. Memang kedengarannya enak aja kalau didengar tidak serius gitu ya, sambil ngobrol sambil apa, karena mereka menang kenceng, menang blur seperti itu. Yang penting untuk vokalnya kedengaran udah cukup. Tapi kalau untuk audio dalam rumah misalnya yang suka dengan stereo file yang tidak
memerlukan suara gear tapi ingin kejernihan, maka itu tidak masuk sama sekali. Makanya bagi penyuka stereo, kadang-kadang dia tidak suka sistem 2.1 atau sistem yang menggunakan subwoofer karena akan mempersempit stage-nya. Jadi kalaupun dia menggunakan subwoofer, pasti dia akan memodifnya bukan 2.1 tapi 2.2. Artinya sisi kiri atau speaker kiri dibuatkan subwoofer, sisi kanan dibuatkan subwoofer. Jadi tetap stage-nya bisa terjaga ketika mendengarkan musik yang stereo. Nah, itu saja teman-teman penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa ada gunanya, dan mohon maaf kalau ada yang salah. Dan bisa ketemu lagi di video yang lain, tetap di channel Yutanbo. Sampai jumpa.